Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Marliana Putri Rizky. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai biologi sel pada materi ribosom. Nah, di sini saya akan membahas pada struktur, fungsi, serta proses sintesis protein pada ribosom. Lanjut saja kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur pada ribosom. Struktur ribosom. Nah, di mana ribosom merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil atau yang berukuran 20 sampai 25 nanometer. Nah, ribosom tersusun sebagian besar atas RNA sekitar 60% dan protein sebesar 40%. Nah, RNA ribosom atau rRNA disintesis di dalam nukleolus inti sel dan diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Selanjutnya, di dalam ribosom diketahui terdapat 3 bagian yang memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama ada bagian E atau exit site, yang kedua ada bagian P atau peptidyl site, dan yang ketiga itu ada bagian A, aminoacyl site. Nah, bagian atau situs P ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Sedangkan situs A atau bagian A merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Sedangkan situs E atau bagian E ini merupakan tempat keluarnya tRNA yang sudah terdeasilisasi. Nah, ribosom memainkan peran sentral dalam sintesis protein, berorientasi pada mRNA dan asam amino tRNA sehingga membawa kode genetik yang dapat dibaca secara akurat dan pembentukan ikatan peptida katalisator untuk menghubungkan asam amino menjadi polipeptida. Nah, perhatikan pada gambar di samping, yang itu ada gambar A dan gambar B. Nah, pada gambar ini yaitu mengenai ribosom bakteri. Pada gambar A yaitu di mana mikrograf elektron menunjukkan intak ribosom sebagai subunit individual. Lalu yang B, 2 model struktural berdasarkan mikrograf menunjukkan 2 pandangan di mana ribosom mengalami rotasi 90 derajat. Ribosom bakteri ini juga memiliki diameter mencapai 25 nanometer. Atau ribosom pada sitoplasma eukariotik ini hampir memiliki kesamaan dalam bentuk dan diameter sekitar 30 nanometer. Nah, lalu peran dari ribosom dalam sintesis protein ini, karena sel eukariotik ini menyediakan informasi genetiknya di dalam nukleus, tetapi sintesis proteinnya terjadi di dalam sitoplasma. Semua protein dibutuhkan untuk mentransportasikan keluar ke sitoplasma, dan banyak dari molekul RNA dan subunit ribosom dibutuhkan untuk sintesis protein. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi pada ribosom. Nah, ribosom memiliki fungsi utama, yaitu menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam aminonya selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. Nah, mRNA disintesis dalam nukleus kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Bila dilihat dari fungsi utamanya, ribosom ini yakni sebagai proses sintesis protein. Maka tanpa adanya ribosom, suatu sel tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsinya, ribosom ini dibantu oleh beberapa komponen.
yang dimana yaitu yang pertama ada mRNA, lalu ada asam amino, tRNA, dan faktor-faktor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keempat komponen dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama itu ada mRNA. Nah, mRNA ini merupakan tempat cetakan protein, di mana ia merupakan salinan suatu gen di dalam DNA di dalam inti yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai protein dengan bantuan ribosom. Lalu ada juga tRNA, di mana ia merupakan pembawa asam amino spesifik. tRNA ini memiliki antikodon triplet yang komplemen dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Dengan adanya komplementasi antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon mRNA. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor. Nah, yang dimaksud dengan faktor-faktor ini di mana ia memiliki 3 kelompok yang terlibat di sintesis protein, yaitu di mana ada faktor inisiasi yang merupakan faktor yang mengawali pembentukan rantai peptida. Lalu yang kedua itu ada faktor elongasi, di mana merupakan faktor yang berperan dalam pemanjangan rantai peptida. Sedangkan yang ketiga itu ada faktor terminasi, yaitu yang berperan dalam penghentian pemanjangan rantai peptida dan mengakhiri sintesis protein. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai proses sintesis protein. Nah, di mana proses sintesis protein ini terjadi pada 2 proses, yaitu ada transkripsi dan translasi. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai transkripsi, di mana sintesis RNA di bawah arahan DNA. Lalu keduanya menggunakan bahasa yang sama sehingga informasi dari DNA disalin begitu saja dari satu molekul ke molekul yang lain, atau bahasa T pada DNA disalin menjadi bahasa U pada RNA. Untai tunggal DNA bertindak sebagai template untuk penyusunan sekuen nukleotida RNA, atau seperti pada proses replikasi DNA. Perbedaannya pada replikasi DNA yang disusun pada template induk adalah sekuen nukleotida DNA. Nah, bagi gen pengkode protein, molekul RNA tersebut merupakan transkrip dan instruksi penyusunan protein dari gen atau RNA ini dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak melalui proses transkripsi. Selanjutnya, yang kedua yaitu proses translasi, di mana sintesis polipeptida yang terjadi melalui arahan dari mRNA. Selama proses ini terdapat perubahan bahasa, yaitu sel harus menerjemahkan urutan molekul basa mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Tempat terjadinya penerjemahan atau translasi adalah ribosom, di mana suatu komponen partikel yang memfasilitasi penggabungan asam amino yang berurutan menjadi rantai polipeptida. Nah, di mana mekanisme dasar dari transkripsi dan translasi ini pada sel prokariotik dan sel eukariot adalah serupa, namun terdapat perbedaan penting dalam aliran informasi genetik di dalam sel. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.